Well, with FIFA and the global football community, all our thoughts and prayers are with the victims. أحيانا التغيير يكون شيء إيجابي ونستمر فيه ونشوف كيف. FIFA restui pembentukan Uni AFC baru 7 negara. Presiden AFC sebut sampai kapanpun tidak akan mampu menyaingi AFC versi mereka. Indonesia join, tapi harus rela kehilangan slot Piala Asia 2027. FIFA akhirnya turun tangan lagi. Setelah drama panjang antara blok Asia Timur dan Timur Tengah, muncul kabar besar yang bikin geger. FIFA diduga merestui pembentukan Uni AFC baru. Bukan sekedar rumor, tapi rencana yang mulai dijalankan diam-diam. Uni baru ini disebut bakal beranggotakan 7 negara besar di Asia, yakni Jepang, Korea Selatan, Australia, Cina, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. 7 negara ini diyakini sepakat membangun sistem baru yang mereka anggap lebih bersih, profesional, dan bebas dari pengaruh uang politik. Dan yang bikin panas, langkah ini muncul nggak lama setelah Presiden AFC melontarkan kalimat yang dianggap paling menyinggung sepanjang masa. Ketika ia berkata, "Silahkan keluar kalau merasa tidak nyaman, uang kalian tidak sebanyak kami di Timur Tengah." Kalimat yang awalnya dianggap sindiran ringan, ternyata memicu ledakan besar. 4 negara besar Asia Timur langsung bereaksi, dan kini mereka membentuk blok sendiri untuk menantang kekuasaan AFC versi Doha. Menurut laporan media Jepang, FIFA sudah diberi pemberitahuan resmi mengenai rencana ini, dan alih-alih menolak, FIFA justru memberi sinyal positif. Lewat pernyataan internal, mereka menyebut Uni AFC baru ini bisa dianggap sebagai subkonfederasi regional selama masih berada di bawah naungan FIFA. Artinya apa? FIFA tidak melarang. Bahkan bisa dibilang FIFA memberi restu secara halus. Tujuan utama Uni baru ini sederhana, mengembalikan sepak bola Asia ke jalur kompetisi yang sehat tanpa dominasi uang minyak atau keputusan politis yang timpang. Dan buat negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, serta Australia, ini dianggap momentum buat membangun sistem yang lebih transparan. Tapi reaksi dari Presiden AFC langsung keras. Dalam konferensi pers di Doha, ia berkata tegas, "Silakan bentuk uni kalian sendiri, tapi sampai kapanpun kalian tidak akan mampu menyaingi AFC versi kami." Pernyataan itu langsung jadi headline di mana-mana, dan buat 7 negara pendiri uni baru, itu bukan cuma tantangan tapi penghinaan. Sumber internal dari Qatar mengungkap Presiden AFC bahkan menyiapkan ancaman nyata. Negara yang ikut uni baru akan kehilangan hak voting, dana bantuan, dan partisipasi resmi di kompetisi AFC. Dan bagi Indonesia, itu berarti satu hal, kehilangan slot otomatis di Piala Asia 2027. Ya, Indonesia yang baru saja bergabung dalam aliansi 7 negara ini harus rela kehilangan tiket ke turnamen besar itu. Tapi keputusan itu tetap diambil karena bagi federasi, arah sepak bola Asia sekarang udah terlalu bias, selalu dikendalikan oleh kekuatan yang sama, tanpa ruang buat negara-negara berkembang untuk naik level. Masuknya Indonesia ke uni baru bukan tanda ikut kubu manapun, tapi sinyal bahwa Indonesia ingin perubahan nyata. Negara ini pengen sistem yang adil, transparan, dan profesional. Dan meski konsekuensinya berat, banyak pengamat bilang langkah ini bisa jadi pintu awal revolusi sepak bola Asia. Di sisi lain, beberapa sumber menyebut Uni AFC baru akan meluncurkan kompetisi perdananya pada 2026 dengan format mirip UEFA Nations League. Turnamen ini akan mempertemukan 7 negara anggota tanpa melibatkan struktur AFC lama. Dan kabarnya FIFA akan tetap mengakui setiap pertandingan secara resmi. Hal ini jelas bikin Timur Tengah panas dingin. Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab dikabarkan sedang menyiapkan blok tandingan dan bahkan mempertimbangkan untuk membuat Super League Asia versi mereka sendiri. Situasi makin memanas, karena kalau dua kubu ini jalan bersamaan, Asia bakal terbelah dua secara resmi dan FIFA terpaksa memilih siapa yang tetap diakui. Presiden AFC kini dalam tekanan besar. Karena kalau 7 negara besar ini benar-benar lepas, separuh kekuatan komersial dan rating tayangan AFC langsung anjlok. Sponsor global bisa berpindah arah, dan AFC lama tinggal nama tanpa daya saing.
Tapi bagi FIFA, ini adalah momen emas. Mereka nggak mau terlihat ikut campur. Tapi jelas mereka pengen sistem baru yang lebih stabil. Dan dengan cara halus, FIFA bisa membentuk ulang wajah sepak bola Asia tanpa harus menjatuhkan siapapun secara terbuka. Jadi ketika Presiden AFC bilang sampai kapanpun kalian tidak akan mampu menyaingi versi kami, banyak yang justru tersenyum sinis. Karena mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, AFC bukan lagi satu-satunya kekuatan di Asia. Dan babak baru sepak bola benua ini baru saja mendiri.